limpahkan rahmat serta hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Perkenankanlah di sini saya selaku pembawa acara akan membacakan susunan acara yang akan kita lalui pada hari ini. Acara yang pertama adalah pembukaan. Acara yang kedua adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars SMK Negeri 2 Yogyakarta. Menuju acara yang ketiga, yaitu sambutan-sambutan. Kemudian dilanjutkan acara inti, yaitu pemaparan materi. Kemudian dilanjutkan tanya jawab dan diskusi, dan diakhiri penutup. Menuju acara yang pertama, yaitu pembukaan. Dengan sikap sempurna, marilah kita buka acara pada pagi hari ini dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dipersilakan. Cukup, terima kasih. Menuju acara selanjutnya adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars SMK Negeri 2 Yogyakarta. Kepada Ananda Filda, dipersilakan. Hadirin dimohon untuk berdiri.
Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Menuju ke acara selanjutnya yaitu sambutan. Sambutan yang pertama adalah sambutan dari Bapak Dodot Yuliantoro SPDMT selaku Kepala SMK Negeri 2 Yogyakarta. Kepada beliau Bapak Dodot Yuliantoro SPDMT dipersilahkan. Matur Mbak Nuril. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin buka masker. Yang kami hormati Bapak Ibu narasumber di acara kegiatan Guru Tamu Kompetensi Keahlian Geomatika di SMK 2 Jakarta. Yang kami hormati Bapak Ibu staf pimpinan SMK 2 Jakarta. Yang kami hormati Bapak Ibu guru di program keahlian Teknik Geomatika, serta yang kami banggakan, kami sayangi, anak-anakku semuanya, para siswa, peserta didik dari Teknik Geomatika. Tidak lupa rekan-rekan di staf kehumasan yang telah mengkondisikan acara ini. Pertama dan utama, marilah tidak lupa kita kembali panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan kali ini telah memberikan pada kita rahmat sehat, rahmat sempat, sehingga kita dimudahkan, dientengkan langkah kaki kita menuju ruang rapat 2 ini. Dengan agenda kita akan mengikuti paparan dari para guru tamu yang ada di Teknik Geomatika. Kembali kami keluarga besar SMK 2 Jakarta, tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu narasumber. Yang pertama adalah Bapak Herman Hervianto KSD dari Masyarakat Ahli Surveyor Kadastral Korwil Jakarta. Yang kedua adalah Ibu Rizka Aprilia ST dari PT Sampulu Adisaya Jakarta. Dan yang ketiga adalah Bapak Manggal Adi SSI dari PT Geo Investama Mandiri Yogyakarta. Kami sekali lagi keluarga besar SMK 2 Jakarta mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu narasumber yang mana telah berkenan memberikan kepada kami, kepada anak-anak kami terkait dengan apa yang nanti di keilmuan di geomatika. Wabil khusus adalah bagaimana terkait dengan hal-hal yang berhubungan dengan industri, dengan Dudika. Besar harapan kami juga, pastilah nanti ada beberapa hal yang belum pernah Anda dapatkan di sekolah ini akan diberikan oleh Bapak Ibu narasumber kepada anak-anak semuanya. Hal yang luar biasa anak-anakku bahwa di kesempatan kali ini narasumber yang ada, meskipun dari secara daring, sekali lagi terima kasih Bapak Ibu narasumber telah kerso bergabung dalam kegiatan ini secara daring. Sekali lagi besar harapan kami ya, beberapa hal yang tadi kami sampaikan ini benar-benar bisa disampaikan, dan luar biasa anak-anakku semuanya di pagi hari ini dan mungkin sampai 3 Kamis ke depan ini kalian akan mendapatkan pencerahan ilmu terkait dengan geomatika. Nah, mudah-mudahan tambahan ilmu tersebut sebagai bekal anak-anakku semuanya untuk nanti ke depan meniti karir ke tingkat yang lebih tinggi lagi. Kemudian Bapak Ibu yang hormati dan anak-anakku semuanya, di agenda ini harapan kami ke depan juga tidak hanya terlaksana dalam 3 tahapan ini. Bisa dikembangkan mungkin dengan kegiatan yang lain. Dan kita berdoa bersama, anakku semuanya, Bapak Ibu guru karyawan, staf pimpinan dan juga Bapak Ibu narasumber, malah kita berdoa bersama mudah-mudahan pandemi COVID-19 segera berlalu sehingga kita bisa bertemu luring nanti dengan syukur-syukur dengan Bapak Ibu narasumber bertiga ini, entah di kesempatan kapan kita berharap nanti bisa bertemu dengan beliau-beliau karena pertemuan yang secara luring dengan daring sangat berbeda sekali, meskipun nanti saya yakin dan saya percaya anak-anak geomatika ini bisa menyerap ilmu yang diberikan oleh rekan-rekan dari narasumber. Ini mudah-mudahan ke depan setelah ada kesempatan kita bertatap muka dengan beliau bertiga, entah nanti di agenda tahun depan misalnya sudah tidak ada pandemi, kita bisa melaksanakan kegiatan kunjungan industri,
kita bisa ke Jakarta. Ini ada PT Sampulu Adijaya Jakarta. Ini mudah-mudahan nanti Ibu Rizka Aprilia ST bisa merespon ini, dan insya Allah seandainya tahun depan kita diperkenankan melaksanakan kunjungan industri, maka anak-anakku semua bisa kita berkunjung ke sana, salah satunya. Jadi nanti bisa bertatap muka langsung dengan beliau, Bu Rizka Aprilia ST, bisa menanyakan langsung, bisa tanyakan yang hari disampaikan, tahun depan insya Allah disimpan dan ditanyakan, kita ketemu. Tidak lupa juga dengan Bapak berdua yang dari Jakarta. Ini sungguh hal yang luar biasa juga. Di kesempatan kali ini, sebenarnya seandainya ketemu luring pun bisa, tidak masalah, tapi karena sudah disepakati dengan daring, terima kasih sekali Pak Herman dan Pak Manggalo Adi, ini sudah kerja, dan insya Allah ke depan dalam waktu dekat mungkin Anda ini bisa sowan ke beliau berdua. Silahkan, nanti kesempatan kita yang mungkin dalam kegiatan pagi ini, Kamis depan dan berikutnya ini waktunya tidak panjang, ini Anda yang mungkin ada yang hal penasaran, ini saya sudah matur langsung pada beliau berdua, mudah-mudahan diperkenankan untuk bertemu langsung ke kantor beliau, sehingga Anda bisa lebih mendapatkan pencerahan yang lebih lagi terkait dengan apa yang nanti disampaikan oleh beliau berdua. Kemudian juga tidak lupa, rekan-rekan dari Geomatika, terima kasih ini mengawali tahun pelajaran 2021-2022 dengan melaksanakan kegiatan ini untuk menghadirkan guru tamu meskipun dari secara daring. Ya. Ini hal yang luar biasa. Beberapa waktu yang lalu sudah ada dari teknik komputer informatika dan ini disusul dengan geomatika. Mudah-mudahan di kompetensi kalian yang lain segera menyusul kegiatan ini, dan besar harapan kami nanti semuanya bisa terlaksana di semua kompetensi kalian. Nah, terkait dengan yang geomatika, anakku semuanya, kami juga berharap nanti tidak hanya, sekali lagi tidak hanya kegiatan ini, nanti di ke depan, di semester depan ada pencerahan yang lain lagi, seandainya ada tingkatan bertahap. Nanti mudah-mudahan dari para narasumber ini bisa kerso lagi, berkenan lagi untuk kita undang. Kita undang secara luring di sekolah kita. Biar beliau bertiga ini bisa tahu seperti apa kondisi SMK 2 Jakarta. Ya, insya Allah kalau yang dari narasumber yang dari Jakarta, ini Pak Manggala Adi dan Pak Herman Hervianto, mudah-mudahan sudah pirsa, sudah mengetahui seperti apa kondisi SMK 2 Jakarta, sekaligus teknik geomatika yang ada di SMK 2. Nah, kemudian anakku semuanya, terkait dengan ini nanti, juga monggo, ini sebagai bekal kalian, nanti kolaborasikan dengan apa yang kalian dapatkan dari Bapak Ibu guru di geomatika, cocokkan di sana, kemudian simpulkan mana yang terbaik, kolaborasi dari keduanya ini jadikan hal yang terbaik untuk kalian semuanya, sebagai bekal nanti kalian untuk melanjutkan ke jenjang berikutnya, baik itu melanjutkan ke perguruan tinggi, bekerja di dunia usaha, dunia industri, maupun ketika nanti kalian akan berwirausaha. Harapan kami, ini karena SMK yang kita rohnya adalah STM, ini harapan kami kalian akan bekerja, harapan kami mayoritas bekerja. Tapi tidak bisa menutup kemungkinan kalau ada di antara kalian yang akan meniti karir di jalur perguruan tinggi atau melanjutkan ke perguruan tinggi. Dan syukur-syukur, sampai dari sekarang kalian sudah mencoba untuk membuka wawasan terkait dengan wirausaha. Ini monggo dari sekarang, karena dengan perkembangan teknologi yang ada sekarang tidak menutup kemungkinan dari semua jenjang pendidikan, dari semua kompetensi kalian ini bisa menggunakan IoT yang ada untuk berwirausaha. Monggo Bapak Ibu narasumber, sekali lagi terima kasih atas kesediaannya untuk bergabung, memberikan pencerahan, memberikan ilmunya kepada anak-anak kami, dan juga tambahan ilmu kepada rekan-rekan guru yang ada di teknik geomatika. Mudah-mudahan benar-benar bisa menjadi tambahan wawasan untuk kami, SMK 2 Jakarta khususnya, dan insya Allah nanti akan dikembangkan secara menyeluruh oleh anak-anak kami dan guru kami yang ada di SMK 2. Mungkin itu dari kami, sekali lagi kami ucapkan banyak terima kasih kepada para narasumber dan anak semuanya yang hari ini, yang seharusnya sudah melaksanakan tatap muka, tapi dalam 3 hari Kamis nanti ke depan, tidak usah khawatir, ini merupakan ilmu, tambahan ilmu yang luar biasa untuk kalian. Ini insya Allah sangat bermanfaat untuk kalian semuanya.
Demikian dari kami, banyak salah kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas arahan dan sambutannya Bapak Dodot Triantoro SPD MT. Selanjutnya sambutan yang kedua yaitu sambutan yang mewakili dari IDUKA kepada Bapak Herman Herviantoko ST, dipersilakan. Baik, sebelumnya saya cek dulu, suaranya masuk nggak ini? Masuk, Pak. Oh ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, oke. Alhamdulillahirrabbilalamin. Yang kami hormati Bapak Dodot Yuliantoro selaku Kepala SMK Negeri 2 Yogyakarta. Yang kami hormati Ibu Umu Fadilah selaku Kepala Program Teknik Geomatika. Yang kami hormati pula Bapak Ibu guru dan juga karyawan, dan kepada seluruh siswa SMK Negeri 2 Yogyakarta untuk program jurusan Teknik Geomatika. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Sebelumnya saya mau menyapa dulu nih ke teman-teman semuanya, teman-teman siswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SMK ya, ini udah tambah kelihatan nih teman-teman semuanya. Ini pesertanya kelas 10 dan juga kelas 11 ya ini ya. Nah, teman-teman semuanya, sebelumnya perkenalkan, nama saya Herman Herviantoko. Di sini saya akan mewakili teman-teman dari dunia usaha dan dunia industri. Saya dari masyarakat ahli Surveyor Kadaster Indonesia. Alhamdulillah sekali pada pagi hari ini diberikan kesempatan oleh SMK Negeri 2 Yogyakarta untuk sedikit memberikan sambutan terkait dengan kegiatan yang luar biasa ini. Ini adalah salah satu program yang perlu diapresiasi, bahwasanya di era pandemi ini dengan segala keterbatasan yang ada, kita tidak bisa bertatap muka, tapi kita bisa belajar dengan teknologi yang ada. Dengan daring ini kita bisa berjumpa teman-teman semuanya, yaitu sharing terkait dengan bagaimana sih perkembangan yang ada di dunia usaha dan dunia industri saat ini untuk teman-teman siswa Teknik Geomatika, yang mana teman-teman ini belajar di sekolah menengah kejuruan ini harus benar-benar siap dalam segala kondisi yang ada dengan tantangan yang ada, karena kemajuan industri saat ini berkembang sangat pesat, terutama dalam penerapan teknologi industri. Nah, memasuki era digital ini, teman-teman tidak hanya nantinya keluar sebagai surveyor yang biasa saja, tentu harus bisa menyesuaikan dengan teknologi yang berkembang dengan seiring perkembangan zaman. Teman-teman tidak boleh berada di zona nyaman. Di era revolusi industri 4.0 ini, tuntutan dan tantangan kompetensi yang diharapkan lulusan SMK dan dunia usaha dan dunia industri ini harus seimbang, teman-teman. Tidak boleh ada kesenjangan di antara kita. Kita ini adalah keluarga yang memang harus berjalan bersama. Gitu. Jadi lulusan SMK nantinya itu harus menjadi tenaga kerja yang produktif, yang dapat memenuhi tuntutan
pasar secara global dalam meningkatkan daya saing. Ya. Nah, bagi teman-teman yang nantinya juga akan melanjutkan ke dunia pendidikan yang lebih tinggi, diharapkan lebih siap dari teman-teman lain yang saat ini belum atau tidak dapat mengenyam pendidikan di sekolah kejuruan. Artinya teman-teman harus bisa lebih berkompeten daripada teman-teman yang sekolah di jurusan umum. Seperti itu, teman-teman. Nah, pilihan teman-teman di jurusan teknik geomatika ini adalah, atau jurusan survei dan pemetaan ini, itu adalah sebenarnya pilihan yang tepat buat teman-teman yang sekiranya masuk di sini adalah jurusan yang salah, itu adalah udah kita lupakan aja. Itu anggapan buat teman-teman yang sebenarnya belum mengetahui secara luas sebenarnya dunia teknik geomatika itu seperti apa. Nah, di dunia ini, dunia survei ini sangat seru, teman-teman. Semuanya kita bisa belajar terkait dengan perkembangan teknologi yang ada, bahkan semuanya saat ini kita memerlukan peta, ya enggak? Apapun itu semuanya perlu peta. Itu adalah output dari kita. Survei itu nanti outputnya semuanya kembali ke peta. Nah, gimana dalam menghasilkan peta itu? Kita juga tentunya harus paham terlebih dahulu bagaimana cara membuat peta itu. Bagaimana cara menggunakan atribut-atribut atau perangkat-perangkat yang dapat menghasilkan peta itu. Nah, oleh karena itu, alhamdulillah pada kesempatan kali ini teman-teman diberikan fasilitas oleh sekolah. Ini adalah suatu apresiasi yang setinggi-tingginya kami sampaikan kepada sekolah bahwa sekolah ini tidak mau tinggal diam aja mengajarkan ke teman-teman di bangku kelas. Sekolah menginisiasi bahwa teman-teman harus belajar sesuai dengan perkembangan alat yang ada, sesuai dengan teknologi pemetaan yang ada, yang terupdate. Itu adalah inovasi yang luar biasa. Nah, kita, dunia usaha dan dunia industri ini, teman-teman, harus selalu bermitra dengan SMK. Nah, kemitraan ini berupa apa? Jadi kita harus selalu terikat antara SMK dan juga DUDI, kami menyebutnya ya, dunia usaha dan dunia industri ini harus terikat baik secara langsung maupun tidak langsung atas dasar prinsip pertama, kita harus saling menguntungkan, kemudian kita harus saling memperkuat, kemudian kita saling memerlukan, kemudian ada kesamaan perhatian terhadap dunia pendidikan ini. Kita juga saling terbuka dan juga saling komitmen untuk bermitra, seperti itu. Dan ini sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2013, teman-teman. Nah, saling menguntungkan di sini itu dalam hal apa? Jadi kita tidak hanya satu pihak saja yang untung. Dari pihak kami, dunia usaha dan dunia industri ini bisa menjadi tempat magang teman-teman semuanya, teman-teman siswa SMK. Nah, kemudian bagi DUDI pun juga untuk meningkatkan citra daripada suatu perusahaan di mata masyarakat, bahwa ini loh, kami sebagai perusahaan, sebagai tempat bekerja, kami membuka tempat seluas-luasnya buat teman-teman semuanya untuk belajar bagaimana mengembangkan ilmu yang tidak hanya dapat diperoleh di bangku sekolah saja. Teman-teman secara bebas boleh belajar di dunia industri walaupun teman-teman masih mengenyam di bangku pendidikan. Kami sangat terbuka untuk itu. Nah, kemudian juga kita harus saling memperkuat. Memperkuat ini yaitu memperkuat untuk menghadapi pesaing dari dunia luar. Jadi nantinya SMK bisa memasok sumber daya, baik bisa jadi sumber daya manusianya. Jadi teman-teman SMK Teknik Geomatika ini yang kompeten nanti bisa dipasok ke dunia kerja. Kemudian kami pun dari dunia usaha, kami bisa mempercayakan kepada SMK untuk bisa bermitra dengan kami, bekerja sama dengan kami.
Dan nantinya sekolah itu juga bisa menjadi contoh bagi sekolah yang lain. Seperti itu. Kemudian kita juga bisa saling memerlukan, teman-teman. SMK itu perlu Dudi untuk menerima tenaga kerja lulusan SMK. Kemudian Dudi pun juga perlu SMK sebagai training center bagi calon tenaga kerja. Jadi kita semuanya saling berikat, teman-teman semuanya. Tidak ada kesenjangan di antara kita. Kita sama-sama punya kesamaan perhatian terhadap dunia pendidikan dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia ini. Kita juga saling terbuka, apapun ilmu yang terupdate, insya Allah selalu kami bagikan ke teman-teman semuanya. Kita juga berkomitmen selalu bahwa antara SMK dan juga dunia usaha ini semuanya harus berjalan selaras, semuanya saling memerlukan. Itu teman-teman. Nah, kemudian teman-teman juga di SMK Negeri 2 Yogyakarta ini perlu kami apresiasi bahwa hingga saat ini baik dari kakak kelas kalian yang sudah kakak kelas kalian kelas 12 atau bahkan yang sudah lulus itu luar biasa perannya dapat bergabung dengan kami di dunia usaha dan dunia industri dengan kompetensi yang kami akui lebih berkompeten daripada teman-teman yang berada di atau yang mengenyam pendidikan di sekolah lain. Ini teman-teman juga harus bangga nih dengan SMK kalian. SMK Negeri 2 Jakarta ini perlu diacungi jempol teman-teman semuanya. Jadi mari lanjutkan tradisi bahwa teman-teman belajar di SMK ini bisa atau teman-teman bisa mendapatkan ilmu yang lebih daripada teman-teman yang lain, yang lebih daripada kurikulum yang telah ditentukan. Karena Bapak Ibu guru kalian pun juga selalu update terkait dengan perkembangan ilmu yang ada. Jadi kebutuhan di dunia kerja itu seperti apa, Bapak Ibu guru kalian langsung mengaplikasikannya, menyampaikannya kepada kalian. Jadi kalian tidak hanya terpaku kepada materi yang ada yang dasar-dasar aja. Dasar itu perlu, tapi kebutuhan yang ada di dalam masyarakat, yang ada di dunia kerja itulah yang harus teman-teman juga pelajari. Karena nantinya ketika teman-teman sudah keluar, teman-teman sudah siap untuk bergabung bersama kami, belajar bersama kami. Gitu. Nah, manfaatkan momen yang ada, teman-teman. Nah, untuk 3 Kamis mendatang, teman-teman akan mendapatkan sharing ilmu dari kami. Bahkan di sini nanti kami sifatnya tidak menggurui teman-teman, kami hanya sharing, belajar bersama. Hari ini nanti dari PT Sampulu Adijaya ada Bu Rizka, nanti bisa belajar tentang perkembangan alat survei ya teman-teman. Baik teman-teman nanti yang bisa bergabung di dunia tambang, kemudian di dunia konstruksi, atau di dunia hidrografi, atau teman-teman yang nanti bisa bergabung di dunia kadaster, itu teman-teman nanti sudah paham terkait dengan perkembangan alat yang ada. Yang dulu di beberapa puluh tahun kemarin mungkin masih bisa menggunakan pita ukur, kemudian berkembang lagi menjadi theodolit, total station, kemudian sekarang ada GNSS, ada drone dan lain sebagainya. Itu teman-teman silahkan manfaatkan teknologi yang ada, manfaatkan, nanti perhatikan secara benar-benar, silahkan tanyakan kepada Bu Rizka. Kemudian juga nanti minggu depan teman-teman akan belajar terkait dengan bagaimana proses pengolahan, dengan aplikasi yang ada, teman-teman bisa membuat karya, membuat produk pemetaan seperti apa, teman-teman juga harus perhatikan dengan baik. Dan juga ke depan, yang terakhir saya akan menyampaikan terkait dengan perkembangan dunia kadaster, menjadi surveyor kadaster di era digital itu seperti apa. Itu teman-teman, karena teman-teman nantinya setelah lulus itu tidak hanya bekerja asal-asalan, teman-teman harus punya standar, harus punya lisensi, standar kompetensi yang ada.
Itu ada SKKNI, kemudian teman-teman juga nanti bisa dapat sertifikat mungkin dari ISI atau lembaga yang lain, dari MASKI. Kalau yang dari kementerian, yang dari kami, di Kementerian ATR BPN nanti teman-teman bisa mendapatkan lisensi asisten surveyor berlisensi teman-teman semuanya. Yang ini diperuntukkan bagi lulusan dari SMK, Diploma 1 atau Diploma 3 yang jurusan survei dan pemetaan. Jadi teman-teman semuanya nanti di dalam bekerja juga harus punya pegangan, punya kompetensi yang ada, tidak asal-asalan. Teman-teman juga tidak hanya bisa bekerja di dunia survei, maksudnya sebagai surveyor, tapi teman-teman juga nanti bisa bergerak di bidang usaha maupun industri yang ada. Bisa sebagai seperti di kantor Bu Rizka ini di Sampulu, nanti teman-teman bisa sebagai technical support atau sebagai marketing alat survei yang ada. Jadi teman-teman harus paham benar terkait dengan alat survei yang ada, kemudian pengolahannya seperti apa, aplikasi pemetaan yang ada, seperti AutoCAD, seperti ArcGIS, dan surveyor pemetaan yang lain, dan juga teman-teman bisa menjadi masyarakat ahli survei yang berkompeten di Indonesia ini, teman-teman. Jadi semangat belajar, manfaatkan momen yang ada ini, tidak apa-apa, sementara kita daring dulu, mungkin di lain kesempatan kita bisa luring, belajar di kelas, atau mungkin teman-teman bisa belajar di kantor kami yang ada di dunia industri, dunia usaha, dan dunia industri di Indonesia ini sangat banyak, teman-teman. Kami terbuka lebar, semoga kita bisa berjumpa lagi di kesempatan-kesempatan yang lain. Seperti itu, teman-teman. Mungkin itu sambutan yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian yang dapat kami sampaikan. Kami kembalikan kepada pembawa acara atau Bu Nuril. Sekian, mohon maaf apabila ada banyak salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SMK. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Bapak Herman Herviantoko ST yang telah memberikan sambutan kepada kita semua. Dan tak lupa kami juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Manggala Adi SSI yang berkenan hadir bergabung pada acara pembukaan pagi hari ini. Kemudian Ibu Rizka Aprilia ST juga yang berkenan gabung pada pembukaan pada pagi hari ini. Menuju ke acara selanjutnya, yaitu pemaparan materi yang pertama. Perlu kami ingatkan sekali lagi bahwa agenda pada hari ini akan berlangsung selama 3 pekan di setiap hari Kamis. Untuk hari ini, pemateri kita yang pertama yaitu Ibu Rizka Aprilia ST dari PT Sampulu Adijaya Jakarta. Kemudian nanti di tanggal 21 Oktober akan ada pemateri dari PT Geo Investama Mandiri, yaitu beliau Bapak Manggala Adi SSI, yang kemudian pada tanggal 28 Oktober itu ada pemateri dari beliau Bapak Herman Herviantoko ST dari Masyarakat Ahli Surveyor Kadasar Indonesia, Korwil Yogyakarta. Baik, saya mohonkan cek Ibu Rizka Aprilia ST. Ya, Ibu. Ya, baik, pagi. Ibu. Sedikit saya bacakan profil beliau. Beliau ini merupakan lulusan D3 Teknik Geomatika UGM yang kemudian melanjutkan di Teknik Geomatika Universitas Winaya Mukti. Kemudian beliau ini juga pernah menjadi asisten dosen, kemudian asisten penelitian, kemudian bekerja di PT Bumi Makmur Group, dan sekarang beliau bekerja di PT Sampulu Adijaya Prakasa Jakarta. Beliau juga menerima banyak award seperti The Best Esai dan kemudian award dari Dikti. Kemudian beliau juga tergabung dalam berbagai organisasi dan aktif untuk mengisi training, workshop, dan forum lainnya. Mari beri aplaus kepada beliau Ibu Rizkia Aprilia ST. Waktu untuk beliau Ibu Rizkia Aprilia ST, kami persilakan Ibu. Semoga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Dodot Yuliantoro selaku Kepala Sekolah, kemudian Ibu Umu Fadila
selaku Ketua Jurusan, Bapak Ibu karyawan semua, kemudian seluruh adik-adik, teman-teman siswa Teknik Geomatika SMK 2 Yogyakarta. Suatu kehormatan bagi saya untuk bisa mengisi acara ini. Saya benar-benar sangat mengapresiasi Bapak Ibu guru, benar-benar progresif sekali bisa menjawab bagaimana di dunia digital ini memanfaatkan kesempatan yang ada untuk bisa menjawab tantangan yang diberikan kepada adik-adik Teknik Geomatika. Oke, mungkin saya akan mulai share screen. Oke, sudah kelihatan ya teman-teman semuanya? Sudah kelihatan ya Ibu? Sudah, Ibu. Oke, baik. Sebentar. Nah, tadi nih dari pemaparan atau pidato Mas Herman. Mas Herman ini kakak tingkat saya, salah satu role model juga, panutan di Teknik Geomatika. Bersama Mas Indra juga, mereka benar-benar panutan. Terima kasih sudah berdiskusi di sini bersama teman-teman. Dan tadi dari pemaparan Mas Herman ada beberapa poin yang ingin saya highlight. Yang pertama itu yang keluar dari zona nyaman. Saya bisa relate banget sih tentang itu. Soalnya dulu background saya dari SMA. Kemudian saya secara tidak sengaja masuk Teknik Geomatika karena mungkin kayaknya keren ya gitu kan. Terus sebenarnya saya pun mungkin seperti teman-teman semua masih bingung apa sih geomatika gitu. Dan awal-awal juga saya merasa salah jurusan. Kemudian ketika saya masuk ke dunia kerja, sekarang saya sangat bangga menjadi seorang geodetic engineer atau geomatics engineer. Saya sangat bangga menjadi ahli pemetaan karena saya bisa masuk di berbagai bidang, baik darat, air, atau udara, saya bisa masuk ke semuanya, bahkan di bidang bisnis pun sekaligus. So, jadi teman-teman semua nanti harapannya bisa mendapatkan gambaran apa aja sih peluang di bidang teknik geomatika saat di ahli pemetaan nanti. Oke, karena tak kenal maka tak sayang, tadi udah dikenalkan sama Ibu bahwa saya adalah geodetic engineer di PT Sampulwa di Jayaprakasa. Saya telah bekerja kurang lebih 4 tahun dari berbagai, meskipun di Jayaprakasa ini adalah konsultan pertambangan, tapi kami juga memiliki izin untuk mengerjakan bidang-bidang lain. Jadi selama 4 tahun saya bekerja, saya sudah bekerja di lebih dari 30 proyek bidang, tidak hanya pertambangan, konstruksi, perairan, dan lain sebagainya. Termasuk ada 11 proyek pertambangan dan 2 proyek perairan yang saya pimpin sendiri. Kemudian tadi sudah dibacakan tentang profil saya lulus dari Winaya Mukti University atau Universitas Winaya Mukti tahun 2019, di mana ini adalah lanjutan dari universitas saya di Gajah Mada, Teknik Geomatika. Dan di Teknik Geomatika ini ada juga kakak tingkat kalian namanya Mas Tio. Kemudian saya kenal juga namanya Mbak Mana. Mereka benar-benar luar biasa. Pokoknya lulusan SMK 2 tuh selalu jadi yang salah satu paling the best lah di angkatan. Jadi luar biasa. Semoga teman-teman nanti bisa mencontoh kakak-kakak tingkat kalian. Oke, dari pencapaian yang tadi disebutkan, sebenarnya bisa dilihat bahwa saya masih terus belajar sampai saat ini. Saya terus ikut di forum-forum, terutama karena saya tertarik dengan isu-isu pembangunan di Indonesia. Jadi saya mengaplikasikan ilmu geodesi atau geomatika untuk sektor-sektor pembangunan Indonesia. Misalnya di tahun 2021 ini, di mana saya nanti di bulan Februari akan memaparkan
penggunaan teknologi remote sensing atau penginderaan jauh dengan citra satelit di sektor nelayan atau perikanan. Saya akan mempresentasikannya di Indonesia Development Forum. Itu adalah salah satu forum internasional yang diselenggarakan oleh Kementerian Badan Pembangunan Nasional atau Bappenas. Tadi relate sama pemaparan dari Mas Herman sih, bahwa kita harus terus belajar meskipun kita sudah punya suatu ilmu yang kita punya, tapi karena dunia terus berubah, terutama dunia teknologi pemetaan ya, nggak cuma hanya software yang berubah, alat survei berubah, bahkan perkembangan ilmu kita untuk aplikasinya di bidang lain pun ikut berubah. Kayak misalkan kalau teman-teman ikut berita yang ada, itu tahun 2021 itu sudah tidak ada energi PLTU. Tidak ada pembangkit listrik tenaga uap, kita akan shifting setelah 2021 ini ke energi baru dan terbarukan. Nah, itu teman-teman tuh bisa tuh memanfaatkan atau menangkap momen itu dengan belajar nih tentang energi baru dan terbarukan dan hubungannya sama geomatik atau apa. Mungkin nanti kalian bisa diskusi dengan Bapak Ibu guru terkait itu ya. Oke, kemudian ke profil. Jadi PT Sampul Adijaya Pakarsa atau mungkin klien-klien kami atau partner-partner kami itu biasa menyebutnya SAP Consulting. Kami merupakan konsultan pertambangan dan manajemen pertambangan dengan izin usaha jasa pertambangan yang diakui oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Dan beberapa jasa yang kami tawarkan diantaranya ada perizinan dan pelaporan teknis, kemudian eksplorasi dan perencanaan tambang, terus ini bidang saya, survei dan pemetaan pertambangan, kemudian kami juga menyelenggarakan training di bidang pertambangan. Ini ada beberapa klien yang sudah kami bantu selama ini. Oke, jadi saya diminta mengisi nih tentang jenis-jenis pekerjaan survei di bidang pertambangan. Nah, sebenarnya banyak banget sih, tapi akan saya kategorikan berdasarkan garis besarnya. Yang pertama, ada survei tapal batas. Survei tapal batas atau biasa disebut dengan pemetaan tanda batas wilayah izin usaha pertambangan atau IUP, izin usaha pertambangan. Ini merupakan pengukuran pada titik-titik IUP antara dua wilayah izin perusahaan yang saling berhimpit. Nanti kita lebih mendalam untuk membahas ini ya. Kemudian, nah ini yang paling harapannya teman-teman terus belajar dan terus ikuti. Jangan sampai kemudian kalian sudah menguasai total station, kemudian sudah berhenti di situ. Karena selama ini dunia survei, topografi itu terus berkembang, terus berubah, dan bahkan pasar pun terus mengikuti perubahan tersebut. Misalnya di akhir-akhir ini penawaran atau permintaan dari klien-klien kami itu lebih banyak ke teknologi LIDAR untuk pemetaan topografi. Nah, itu teman-teman nanti harapannya bisa belajar tentang teknologi LIDAR, lebih dibaca-baca, lihat di YouTube, atau mungkin nanti diskusi dengan Bapak Ibu guru. Nah, untuk pemetaan topografi ini di bidang pertambangan sendiri, itu lebih kepada untuk menggambarkan dari topografi atau informasi situasi dan relief atau ketinggian di wilayah pertambangan. Nah, di survei topografi ini, itu ada dua jenisnya, namanya terrestris dan ekstraterrestris. Sebenarnya ini nggak terlalu ini sih, ini hanya teori aja. Yang penting bedanya terrestris sama ekstraterrestris itu cuma kalau terrestris itu kita ngukurnya alatnya itu ada di permukaan tanah, sedangkan ekstraterrestris alatnya itu ada di atas permukaan tanah. Nah, terrestris ini ada dua nih biasanya yang dipakai, total station sama GPS. Nah, GPS-nya itu biasanya metodenya RTK. Nanti kita akan lebih bahas di GPS karena kaitannya juga dengan pemetaan IUP tadi. Kemudian di ekstraterrestris, selama ini yang kami kerjakan itu ada beberapa. Yang pertama itu drone, yang gambar di atas, paling atas ini. Kemudian ada juga namanya drone fixed wing. Fixed wing itu yang sayapnya terpasang, yang gambar putih ini. Kemudian ada juga yang sekarang lagi hits atau happening,
atau yang lagi banyak banget klien-klien atau perusahaan-perusahaan tambang itu minati, itu namanya teknologi LiDAR. Nah, LiDAR ini sebenarnya ada dua, teman-teman. Ada di pesawat yang benar-benar pesawat nih. Ada juga yang LiDAR-nya tuh dipasang di drone seperti yang gambar ini, yang di kiri. Nah, nanti teman-teman, bedanya drone, LiDAR, kemudian fixed wing, itu sebenarnya berkaitan dengan cakupan area. Selain itu berkaitan dengan ketelitian. Jadi misalkan nih teman-teman nih nanti dapat nggak sengaja nih ketemu orang, atau ternyata orang itu adalah bos perusahaan gitu kan. Terus bos itu minta, karena tahu teman-teman itu adalah ahli pemetaan atau lulusan dari bidang yang berkaitan dengan pemetaan, misalkan mereka minta, saya mau nih pemetaan lahan saya nih luasnya 100 hektar gitu. Terus mereka tanya, pakai apa ya yang murah sama yang ketelitiannya tinggi gitu kan. Nah, nanti teman-teman harus bisa menjawab nih, bisa Pak, pakai drone bisa, tapi Bapak ketelitiannya konturnya tuh 0,5 meter gitu kan. Terus, atau Bapak bisa Pak pakai LiDAR. LiDAR itu ketelitiannya bisa sampai 0,25 cm, tapi biayanya akan lebih mahal. Atau mungkin jika Bapak menginginkan lebih detail terkait permukaan tanah, kami bisa menggunakan total station atau GPS RTK. Jadi kalian bisa mengategorikan nih setiap alat itu punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Oke, terus ada juga namanya survei kolar. Survei kolar ini itu pengukuran posisi titik-titik bor pada eksplorasi pertambangan untuk mendapatkan posisi X, Y, Z titik bor yang akan menjadi data kolar, yang nanti kemudian data ini diolah oleh orang-orang geologi untuk modeling. Nah, ini biasanya ada di eksplorasi. Nah, ini kenapa nih pakai GPS? Itu pasti ada alasannya. Sebenarnya data kolar ini karena dia kan berhubungan sama permukaan tanah ya, teman-teman. Biasanya kan permukaan tanah itu kan identik dengan pengukuran total station karena itu lebih teliti. Nah, kenapa saya pakai GPS? Nah, karena lahannya sangat rimbun, kemudian aksesnya sangat sulit dijangkau, akhirnya kami mengakalinya dengan GPS, tapi GPS-nya dengan metode statik. Nanti saya bahas juga tentang bedanya statik sama RTK. Jadi metode statik itu GPS-nya tuh diletakkan selama periode tertentu, misalkan sejam atau sampai 3 jam, untuk mengamati posisi di titik yang kita pasang, sehingga kita mendapatkan ketelitian yang tinggi yang harapannya akan sama dengan ketelitian total station. Kemudian ada namanya survei stockpile. Mungkin ini udah familiar ya dengan survei stockpile, perhitungan volume dari stockpile batu bara misalnya. Nah, ini misalnya yang kanan itu misalnya menggunakan total station yang umum dan familiar. Tapi akhir-akhir ini digunakan juga teknologi namanya terrestrial laser scanner atau TLS. Jadi dia bisa merekam atau memodelkan titik-titik stockpile ini. Jadi teman-teman nggak perlu nembakin nih satu-satu titik-titik. Nah, bedanya dari TLS dan total station juga harus bisa membedakan. Jadi kalau TS ini kan kita nembakin satu-satu nih, dan sedangkan kerapatannya itu pasti akan berbeda dengan TLS yang kita tinggal letakkan, kemudian dia bisa merekam, muter, dan jadi datanya yang TLS ini akan lebih presisi. Tapi juga ada kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Oke, lanjut dulu. Nah, ini di bidang tambang juga ada namanya survei batimetri. Survei batimetri ini adalah kegiatan pemetaan air, pengumpulan data, dan kondisi perairan. Intinya sih tentang, kalau topografi kan kita memetakan permukaan tanah ya. Sedangkan
survei batimetri ini topografi tapi dasar perairan. Nah, alat yang digunakan itu namanya, ini ada perahu yang memiliki ekosonder untuk merekam topografi dengan media gelombang bunyi. Kemudian nanti dia akan merekam dari topografi perairannya. Nah, yang kiri ini adalah ketika kami melakukan survei batimetri untuk pembangunan terminal khusus untuk area pertambangan. Kemudian yang kanan ini yang bentuknya perahu kecil itu biasanya untuk wilayah-wilayah yang perairannya tuh stabil dan tidak ada gelombang. Misalkan void pit, area lubang-lubang tambang itu bisa menggunakan yang kecil ini. Sedangkan kalau misalkan perairannya tuh ada gelombang, kemudian dia nggak stabil perairannya, ada angin dan lain sebagainya, biasanya kita menggunakan perahu. Nah, ini ada juga remote sensing atau bahasa Indonesianya itu penginderaan jauh. Nah, remote sensing itu sebenarnya kita tinggal akuisisi aja atau tinggal ngambil aja dari namanya penyedia dari citra satelit. Misalkan mungkin NASA ya, kalau teman-teman tahu NASA ya, itu semacam itu. Nanti kita minta data mereka, beli data mereka, tapi nggak cuma beli doang nih, tapi harus diolah biar data-data atau peta ini menggambarkan keadaan yang sebenarnya. Jadi misalkan panjang pitnya berapa, misalkan 2 kilo, ya ternyata di peta harus 2 kilo. Jadi secara skala harus benar. Nah, itu peran kita sebagai ahli pemetaan nanti di situ. Oke, ini ke pengukuran GPS sih, ke studi kasus pemetaan tanda batas wilayah izin usaha pertambangan. Mungkin sampai sini belum ada pertanyaan atau sudah ada ya? Kalau belum, saya lanjut ya. Jadi kalau saya menjelaskannya kecepatan, mohon dikasih tahu ya, Ibu. Oke. Pengukuran GPS untuk studi kasus pemasangan tanda batas wilayah izin usaha pertambangan. Nah, kalau dari pengalaman saya kemarin waktu saya mengikuti juru ukur tambang, saya adalah juru ukur tambang tersertifikasi oleh Kementerian SDM. Kemarin ada juga teman-teman dari SMK juga yang mengikuti. Jadi saya bisa bisa mengetahui bahwa teman-teman yang SMK ini harus belajar lebih keras tentang GPS. Nah, nanti harapannya teman-teman, karena GPS ini sebenarnya sekarang itu lebih banyak digunakan dibandingkan total station, seenggaknya di bidang pertambangan. Jadi, GPS itu nanti sebenarnya untuk mereknya itu penggunaannya intinya semuanya sama, tapi yang harus teman-teman bisa belajar adalah metode-metode dari GPS itu sendiri. Nah, metodenya ini juga akan menyesuaikan dari kebutuhan. Misalkan tadi kan yang saya jelaskan survei polar ya, dia kan mengukur ketinggian. Sedangkan ketinggian di GPS itu mungkin kalau pernah dengar namanya ellipsoid, geoid. Nah, itu. Nah, kenapa harus pakai statik? Kenapa harus pakai RTK? Nanti sedikit saya jelaskan juga. Oke. Ini GPS, tentang pengertian GPS. Intinya GPS itu adalah sistem navigasi satelit yang memberikan informasi lokasi dan waktu di segala tempat di permukaan bumi dengan syarat masih menerima sinyal GPS. Nah, orang awam mungkin lebih banyak mengenal istilah survei GPS. Sebenarnya GPS itu adalah merek atau jenis dari satelit dari Amerika. Sebenarnya kalau GPS itu, satelit-satelit untuk pemetaan itu ada banyak jenisnya. Dari Amerika GPS, dari Rusia namanya GLONASS, dari Uni Eropa namanya Galileo, India juga punya namanya RNS, ada Beidou dari Cina, dan semua ini kalau digabungkan namanya GNSS. Jadi jangan bingung kalau ada yang nyebut survei GNSS atau survei GPS, sebenarnya keduanya sama.
Tapi GNSS lebih mengacu pada semua satelit pemetaan dari berbagai negara, sedangkan GPS yang sering kita sebut itu sebenarnya dari Amerika. Ya seperti analoginya kayak mungkin pasta gigi ya. Pasta gigi kan sebenarnya namanya jenisnya banyak nih, ada selain ada Ciptaden, ada Pepsodent, tapi kita lebih sering nyebut merek pasta gigi itu dengan Pepsodent. Gitu juga berlaku sama survei GPS. Nah, di survei GPS ini ada berbagai metode nih. Nah, ini ada GPS sendiri itu ada dibedakan jadi 2 jenis. Ada untuk survei, ada untuk navigasi. Nah, navigasi ini biasanya kayak misalkan kalian mencari sebuah titik nih secara kasaran atau pengen tahu doang nih titiknya ada di mana sih sebenarnya. Itu biasanya pakai namanya alatnya GPS handheld kan. Nah, itu kegunaannya untuk navigasi atau mengarahkan. Nah, ada juga kebutuhan untuk survei. Survei ini yang kita akan gunakan untuk keperluan pemetaan. Nah, di survei ini ada metode absolut dan diferensial. Bedanya sih sebenarnya secara garis besarnya absolut tuh alatnya berdiri sendiri nih. Jadi nggak ada alat lain, cuma satu GPS yang berdiri. Dia ngerekam cuma dari satu alat GPS, sedangkan diferensial itu kita menggunakan minimal 2 GPS. Nah, diferensial ini ada namanya post processing sama real time. Real time itu kan real time, waktunya real gitu, waktunya asli atau waktunya nyata. Artinya dia memberikan posisi langsung nih, misalkan teman-teman lagi berdiri di suatu titik, nanti langsung dimunculin nih di alat GPS-nya posisinya berapa, koordinatnya berapa, XYZ-nya berapa. Nah, real time ini biasanya namanya RTK, real time kinematik kan. Kalau mungkin pernah dengar real time kinematik, dia real time dan bergerak kinematik. RTK ini biasanya digunakan untuk pengukuran topografi, di kadaster, kemudian di pertambangan juga menggunakan real time. Nah, untuk post processing ini artinya dia diproses setelah mengukur, nggak bisa nih kita ketahui langsung koordinatnya, harus diproses dulu melalui suatu software, baru bisa ketahuan posisinya berapa. Nah, ini di post processing ada yang sering digunakan namanya static. Nah, oke. Nah, bedanya static sama RTK atau real time kinematik, bedanya yang harus diolah sama yang langsung muncul koordinatnya, itu gimana sih secara pengukuran? Nah, kalau static itu alatnya minimal 3 agar dia membentuk segitiga. Jadi akan saling mengikat nih titik-titiknya. Jadi diketahui titik patok A terhadap patok B sama C berapa, begitu juga sisanya, sehingga dia koordinatnya akan lebih presisi. Dan ini biasanya digunakan untuk membentuk suatu jaringan. Mungkin kalau di total station ada namanya poligon. Nah, kalau di GPS ada namanya kerangka kontrol. Itu kerangka kontrol ini digunakan untuk ya sebenarnya sama aja kayak poligon. Jadi misalkan statik ini untuk apa ya, mendefinisikan titik agar lebih presisi sehingga titik tersebut itu akan menjadi acuan bagi pengukuran selanjutnya. Jadi mendefinisikan BM untuk pengukuran statik. Nah, biasanya pengukuran statik ini prosesnya lama, minimal dia sebenarnya tergantung dari orde atau namanya tingkatan suatu ketelitian yang diatur oleh SNI. Nah, orde ini nanti tergantung dari kebutuhan pengukurannya. Misalkan nih untuk pemetaan kadaster, misalkan orde 4, yang pengukuran GPS-nya itu kurang lebih mungkin minimal kalau saya nggak salah 1/4 jam. Terus kalau misalkan survei-survei yang ketelitian tinggi, misalkan untuk bandara, kemudian untuk bendungan, itu ordernya harus tinggi, minimal pengukurannya juga harus lebih lama. Untuk misalkan untuk bandara bendungan itu minimal orde 2.
pengukurannya itu minimal 2 jam. Jadi dia akan berhenti di akan diamati 2 jam non-stop. Kemudian setelah diamati, nanti di download datanya, diolah melalui suatu software. Nah, akhirnya nanti ketemulah titik koordinat suatu titik itu dalam akurasi yang lebih baik, fraksi mili biasanya untuk statik. Nah, untuk metode real time kinematik itu seperti yang tadi disebutkan, artinya dia langsung muncul nih koordinatnya di alat koordinat. Misalkan orang ini berdiri di sini, koordinatnya langsung muncul berapa x, y, z-nya. Tapi munculnya nih acuannya mana sih gitu kan? Pasti kan prinsip dari poligon pasti harus ada acuan, harus ada base, harus ada BM yang sebagai acuan dari titik-titik lainnya. Begitu juga dengan real time kinematik. Harus ada base tempat berdiri GPS yang dia akan memberikan koreksi kepada si rover, kepada si orang yang memegang GPS untuk menghitung posisi-posisi mereka. Nah, base ini biasanya diukurnya dari GPS statik. Jadi, base ini berdiri di atas BM yang diukur oleh GPS statik. Kemudian untuk memetakan detil-detil lokasinya menggunakan RTK. Kurang lebih seperti itu. Nah, kita ke pengukuran WIUP ya, atau wilayah izin usaha pertambangan. Nah, mungkin kalau ada yang pernah lihat patok-patok atau berkunjung ke area pertambangan, pernah nemu patok-patok seperti ini. Ini namanya patok-patok atau tanda batas izin usaha pertambangan. Nah, kalau teman-teman bisa nanti sambil mungkin pulang ke rumah bisa dilihat, ada namanya SDM Geoportal. Itu salah satu dari produk kita sebagai ahli pemetaan juga, WebGIS atau WebSig, sistem informasi geografis yang menampilkan suatu lokasi atau informasi-informasi pemetaan. Nah, di bidang sumber daya mineral atau pertambangan udah dibuat oleh Kementerian SDM. Jadi seluruh lokasi-lokasi pertambangan, izin-izin usaha pertambangan itu sudah termuat di suatu web yang kita bisa akses kapanpun dan dimanapun. Nah, patok-patok ini akan berdiri di antara antar perusahaan nih. Sebentar, mungkin misalkan di sini. Nah, kalau dia berimpit, dia harus dipasang patok. Kenapa sih harus dipasang patok? Bayangkan aja, karena pertambangan itu kan komoditas yang sangat mahal ya, semua orang pengen memiliki, semua perusahaan pengen berebut. Bayangkan aja kalau di sini tuh nggak ada patok, nanti saling gontok-gontokan gitu kan. Itu salah satu tugas kita agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti itu. Makanya kita harus memetakan atau memasang patok-patok. Tapi memasangnya juga nggak boleh sembarangan dong, harus dengan posisi yang baik. Nah, posisinya itu didefinisikan dengan pengukuran. Oke. Oh, nggak bisa. Next. Oh, bisa. Sorry. Oh, clear. Yes. Nah, untuk pemetaan tanda batas WIUP itu diatur. Jadi, kalau misalkan gambaran dari proyek-proyek pertambangan itu sebenarnya kita harus melihat dulu sebelum kita mengerjakan sesuatu, kita harus melihat dulu nih peraturan yang sedang berlaku di Indonesia seperti apa, karena di dunia pertambangan ini peraturan itu sering sekali berubah. Contohnya, misalkan kita pernah mengerjakan tanda batas WIUP suatu perusahaan yang ternyata ketika kita selesai melakukan akuisisi, terus kemudian serah terima kepada klien kami, ternyata peraturannya sudah berubah, otomatis kita harus mengulang prosesnya sesuai ketentuan peraturan yang baru. Jadi begitu juga dengan sebenarnya bidang-bidang lain. Kalau misalkan konstruksi, misalnya kita harus melihat dulu nih aturan pekerjaan. Pasti di suatu pekerjaan itu ada namanya term of reference atau mungkin petunjuk teknis. Nanti kalian bisa baca-baca dulu nih sebelum ke lapangan, aturannya seperti apa, harus pakai metode apa, minimal ketelitian yang harus dicapai berapa, terus
nanti pengecekan hasil pekerjaannya itu seperti apa, itu harus dipelajari dulu. Nah, untuk pengukuran WIUP ini, ketentuannya itu mengacu kepada Keputusan Menteri SDM nomor 1825K 30 MEM 2018 yang ditetapkan di tahun 2018. Nah, ini benar-benar tentang pedoman teknis tentang pengukuran WIUP di pertambangan. Nah, ini tentang scope of works atau di pengukuran itu ada apa aja sih? Yang pertama, ada pengukuran titik BM. Nah, pengukuran titik BM ini, titik BM-nya itu mengacu pada JKHN atau Jaring Kontrol Horizontal Nasional, atau sekarang yang lebih sering dikenal itu namanya CORS. CORS itu stasiun-stasiun yang disediakan oleh Badan Informasi Geospasial di suatu lokasi, itu mengamati selama 24 jam, jadi kita bisa menggunakan itu sebagai acuan kita dalam pengukuran atau pembuatan BM. Nah, setelah titik BM diamati, kemudian kita ketahui koordinatnya, setelah diolah, kemudian ada stake out titik batas. Nah, stake out ini menggunakan metode RTK, karena tadi kan BM udah sesuai dengan menggunakan metode statik ya. Kemudian setelah statik atau titik BM-nya ditentukan, kita bisa langsung mengukur dengan metode real time. Kemudian setelah itu pengolahan dan penyajian peta. Nah, ini ada teknis umum pekerjaan sesuai yang tertuang di peraturan tadi, keputusan Menteri. Nah, ini sebenarnya juga mengacu, tapi secara tidak eksplisit disebutkan, tidak disebutkan bahwa ada SNI, tapi kalau di dunia survei kita harus paham bahwa kalau ngukur GPS itu pasti acuannya SNI 19674/2002 tentang jaring kontrol horizontal. Nah, di keputusan Menteri ini itu ada tahap-tahap gimana sih cara menentukan titik batas yang presisi itu kayak gimana. Oke, saya coba pelan-pelan untuk bahas dari atas ya. Nah, sebelum wajib melaksanakan pemasangan tanda batas ini, kita harus cek nih di perusahaan. Misalkan kita ada perusahaan A nih menawarkan kepada teman-teman, saya pengen patok agak terputus ya, Bu. Tes. Cek. Ya, baik, Bu. Tadi sampai mana ya, Bu? Tadi sampai mana ya? Mohon maaf nih, saya lagi di Ternate, jadi sinyalnya suka nggak stabil. Oh iya. Terus. Tadi sampai mana ya? Saya masih ke bawah lagi, Bu. Putus ya. Bu Rizka. Halo. Cek. Bu Rizka. Iya, Bu. Ya, mohon maaf, Bu, tadi ini. Mohon di-share screen ulang, Ibu.
Oh iya, sebentar, saya yang sinyal. Tes, apakah sudah jelas suaranya, Bu? Kalau suaranya jelas, Bu. Cuman tadi Tadi waktu share sampai, screen ulang itu terputus lagi. oke, tadi sampai mana ya, Bu? Sampai sini sudah belum? Sudah. Udah ya. Sampai sini terakhir, Bu, kami di sini. Oh ya, baik. Oke, jadi bismillah, semoga sinyalnya stabil ya. Saya Ya, lagi di Bu. Ternate ini, lagi di site, ada salah satu proyek mengerjakan tanda batas izin usaha pertambangan juga di 2 pulau secara remote. Jadi pulau ini masih sedikit yang berpenghuni. Jadi hampir belantara di 2 pulau, namanya Pulau Taliabu dan Mangoli di dekat di dekat Ternate. Jadi sinyalnya agak-agak, mohon maaf, semoga kedepannya lebih stabil. Oke, jadi saya akan mulai dari atas lagi ya. Tadi yang pertama, kita harus tahu ini perusahaan wajib melaksanakan pemasangan tanda batas nggak sih? Caranya dengan lewat SDM Geoportal tadi. Nanti mungkin teman-teman bisa ketik nih di Google namanya SDM Geoportal. Nanti dicari nama perusahaannya. Misalkan perusahaan yang mau dipasang itu namanya PT Aneka Tambang gitu kan. Kita harus cek, ketik aja Aneka Tambang. Nanti akan muncul nih wilayah izin usaha pertambangannya mereka. Kita tahu wajib dipasang atau enggak. Itu mereka berimpitan enggak sama ada perusahaan lain yang merimpitan enggak dengan lahan mereka. Kalau berimpitan artinya yang berhimpitan itu wajib dipasang tanda batas. Kalau enggak, artinya dia sebenarnya nggak wajib, tapi ada beberapa perusahaan juga yang meskipun nggak wajib, tapi mereka menginginkan untuk dipasang. Nah, setelah ternyata perusahaan itu wajib dipasang, biasanya perusahaan itu di dokumen izin usaha pertambangan mereka akan memuat nih tanda-tanda batas, koordinat tanda batas mereka. Kemudian dipetakan di dalam, misalkan disalin nih dari dokumen mereka, kita salin dalam Excel. Nah, yang ada di dokumen mereka itu masih dalam sistem koordinat namanya DGN 95. Jadi kita memetakan koordinat di permukaan bumi di Indonesia, lebih tepatnya itu mengacu kepada salah satu sistem referensi. Dan yang di Indonesia yang sekarang sedang digunakan namanya Sistem Referensi Geospasial Indonesia 2013. Nah, jadi sejak 2013 kita itu sudah berubah nih sistem referensinya. Sedangkan izin-izin usaha pertambangan dari perusahaan-perusahaan yang keluar itu biasanya menggunakan sistem referensi yang lama, namanya DGN 95. Nah, bedanya apa sih DGN 95 sama SRGI 2013? Nah, bedanya itu kalau SRGI 2013 menggunakan komponen perubahan koordinat. Jadi kan Indonesia itu ada di lempeng yang terus berubah ya, lempeng Indonesia itu kan terus berubah, sedangkan DGN 95 itu yang sistem referensi lama tidak memasukkan unsur perubahan itu. Nah, SRGI 2013 ini memasukkan unsur perubahan dari koordinat. Sebenarnya kalau untuk keperluan praktis, teman-teman nggak perlu pusing tentang harus memasukkan komponen perubahan koordinat itu ke perhitungan BM, itu nggak perlu sebenarnya. Untuk keperluan yang kayak ketelitian tinggi aja, misalkan untuk pengukuran bendungan itu kan, bendungan kan apalagi yang bendungan gerak itu kan pasti harus kita harus mengetahui tanah itu bergerak seperti apa. Nah, tapi untuk pertambangan, konstruksi, pokoknya pengukuran survei pada umumnya, anggap aja nggak ada komponen perubahan itu. Tapi di SRG 2013 ini, itu kita harus mengetahui juga apa ya, jadi perubahan dari koordinat itu ke DGN 95 ke 2013 itu sebenarnya ada perubahan sedikit, misalkan 2 cm ini. Tapi 2 cm komanya berapa, itu koma berapanya kita nggak perlu pikirin. Tapi ada perubahannya itu kita harus tahu. Nah, setidaknya ini untuk pertambangan ya, untuk perubahannya ini kita bisa tahunya caranya adalah dengan
memberikan data kita kepada Badan Informasi Geospasial. Nanti Badan Informasi Geospasial akan menghitung perubahan koordinat tanda batas. Biasanya sih sekitar 2-5 cm perubahannya. Nah, ini namanya transformasi datum. Nah, kemudian setelah kita dapat nih data-data titik batas dalam koordinat SRGI, dalam sistem referensi SRGI 2013, kemudian kita baru pasang BM di lokasi tersebut. Misalkan PT Aneka Tambang nih, akhirnya ternyata dia harus dipasang. Kita pasang BM dulu untuk pengukuran titik batas selanjutnya. Cara pasang BM-nya adalah dengan mengacu kepada titik CKHN. Titik CKHN ini cara tahu di mana. Nah, ada namanya web SRGI dari Badan Informasi Geospasial. Mungkin teman-teman juga udah pernah menggunakannya. Nanti di SRGI kita bisa cek titik CKHN di lokasi dekat Aneka Tambang ada di mana sih. Kalau misalkan ada, berarti kita harus masang salah satu GPS di titik itu sebagai acuan, mendefinisikan BM-BM yang baru. Nah, karena CKHN ini sebarannya sebenarnya nggak terlalu banyak di Indonesia, patok CKHN itu salah satunya misalkan kalau kalian pernah berkunjung ke UGM, itu di depan, di seberang GSP atau Grasa Pramana, di taman, itu ada namanya patok CKHN, itu besar, itu salah satu patok CKHN, tapi patok CKHN ini kan nggak semuanya ada ya di lokasi. Nah, makanya ada namanya sistem course. Jadi sistem base yang dipasang oleh Badan Informasi Geospasial menyebar di lokasi-lokasi di Indonesia, biasanya di kantor Telkom pemasangannya. Jadi dari course ini kita bisa dapat nih pengganti dari CKHN. Nah, course ini mengamati satelit selama 24 jam. Jadi kita bisa menggunakan course ini sebagai acuan untuk penentuan BM. Nah, kalau BM-nya udah ditentukan, kita selanjutnya adalah memasang titik bantu. Nah, titik bantu ini, jadi kan kalau BM itu kan kita masangnya cuma 1, 2, atau 3, sedangkan lokasi dari IUP ini kan luas ya. Jadi satu BM itu kadang nggak bisa untuk mengukur lokasi yang mungkin ada bukit di antara BM sama titik batas. Jadi kita memasang lagi namanya titik bantu. Nah, titik bantu ini juga diukur dengan GPS statik, tapi pengukurannya lebih singkat dibandingkan BM, karena dia ketelitiannya di bawah BM. Nah, setelah koordinat titik bantu selesai di kanan ini, kemudian baru kita stack out dari titik bantu, atau mungkin di titik tanda batas itu ada dekat dengan BM, kita berdiri di BM, berdirikan base di BM atau di koordinat titik bantu. Kemudian baru kita stack out nih satu-satu tanda batas izin usaha pertambangannya. Nah, setelah di stack out, secara real time tadi ketemukan koordinat si tanda batasnya, barulah kita bisa pasang. Nah, pasti pemasangan tanda batas ini kan nggak bisa asal-asalan ya. Misalkan kita udah stack out itu kan pasti ada ketelitiannya ya. Kalau di TS itu kan berapa senti dari titik sebenarnya ke kanan atau ke kiri gitu kan. Sama juga di GPS itu nanti bisa kelihatan dari hasil datanya X, Y, Z-nya, kita selisihkan nih antara hasil stack out sama stack out. Nah, ini kira-kira seperti ini. Jadi pengamatan GPS jaring untuk koneksi unstable. Pengamatan GPS jaring, kemudian radial. Oke, ini intinya jaring sama radial itu beda di waktunya, yang pertama. Yang kedua adalah alat yang digunakan. Kalau jaring yang 3 statmal ada tiga alat GPS yang bekerja. Sedangkan radial itu minimal cuma ada 2, jadi base dan rover, tapi ngukurnya kurang lebih seperti itu. Nanti kalau ada setelah stack out,
kemudian material pengecoran ini sampai Cek. Terputus kembali ya, Bu. Oke, mohon maaf teman-teman atas ketidaknyamanan terkait sinyal ini. Baik, tidak apa, Ibu. Saya lanjut ya, tinggal saya lanjut dulu. Oke, ini salah satu dari contoh penggunaan GPS untuk metode RTK untuk mengukur titik-titik batasnya nih. Nah, ini base. Jadi base itu didirikan di PM atau titik bantu. Yang atas ini namanya penguat sinyal radio karena RTK itu kan metodenya dengan radio. Sedangkan radio bawaan dari GPS itu cuma bisa mengcover sekitar 1-2 kilo. Jadi kita harus pakai penguat radio karena di area pertambangan itu kan rimbun, areanya rimbun, kemudian banyak pepohonan, ada bukit, sehingga kita harus pakai penguat sinyal sehingga bisa menjangkau titik lebih panjang. Nah, ini untuk rover-rover Nah, ini untuk rover 1, rover 2, biasanya sekali kita bekerja ada 2 rover. Dua rover yang mengukur titik yang berbeda. Nah, ini gambaran dari titik-titik bantu. Nah, yang lingkaran merah ada BM1. Nah, bayangkan titik-titik merah ini adalah titik-titik batas yang mau kita ukur nih, yang mau kita stack out. Nah, bayangkan tadi itu kan ada GPS radio ya yang base. Sedangkan radio itu kan jangkauannya meskipun dengan penguat sinyal itu maksimal 5 kilo. Nah, sedangkan BM01 bila digunakan 5 kilo ke semua lokasi pasti tidak bisa menjangkaukan semua lokasi. Jadi kita menggunakan titik-titik bantu yang di kotak-kotak hitam ini adalah ilustrasi titik-titik bantu yang diikatkan ke BM1. Sebenarnya prinsipnya seperti poligon sih, ada poligon utama, kemudian ada poligon turunan juga yang mendekati lokasi-lokasi detil yang tidak terjangkau. Itu prinsipnya seperti itu sih, poligon utama, kemudian poligon terbuka ke titik-titik detil. Prinsipnya sama sebenarnya. Nah, ini ada quality control hasil pengukuran. Sebenarnya ini nggak usah terlalu dipikirkan. Kalau yang quality control hasil pengukuran GPS dengan TEQC ini sebenarnya digunakan untuk pengukuran yang sangat presisi. Misalkan kita pengen tahu nih Candi Borobudur itu pergerakannya berapa sentimeter sih setiap tahun. Itu biasanya kita harus di hasil GPS statik kita harus dicek dulu nih quality control-nya, namanya dengan TEQC. TEQC itu ibaratkan suatu software yang digunakan untuk mengecek hasil dari pengukuran metode GPS, yaitu pengerekaman dengan sinyal satelit. Nanti biasanya hasilnya ditunjukkan dengan MP1 atau MP2. MP itu multipath. Multipath itu jadi satelit itu kan idealnya ditangkap oleh receiver atau kepala GPS itu harusnya kan langsung nih. Tapi kadang kita berdiri di titik-titik yang banyak halangannya. Misalkan sebelah titik itu adalah rumah, akhirnya sinyal satelit itu memantul ke rumah dulu, baru memantul ke GPS. Akhirnya dia ada kesalahan namanya multipath. Nah, multipath ini adalah salah satu komponen dari atau cara mengetahui nilai
pengukuran statik itu kita ada kesalahan yang sangat fatal nggak sih? Nah, MP1, MP2 itu MP1 dan MP2 itu syaratnya kurang dari 0,5 meter. Kemudian untuk pengukuran WIU atau wilayah izin usaha pertambangan, itu quality control-nya bukan dengan TEQC, tapi quality control-nya adalah dari hasil pengukuran WIU. Kita download datanya nih, kemudian kan diproses nih dengan suatu software. Nah, pengukuran hasilnya itu ada di peraturan. Yang pertama dikatakan bahwa quality control dari hasil perataan jaring pengolahan data atau perataan metode statik untuk PM tadi. Kemudian apakah dia lolos uji statik yang dipersyaratkan secara default oleh perangkat lunak pengolahan data GPS itu. Nah, misalkan ini saya menggunakan namanya CHC Geomatics Office, karena biasanya kami menggunakan produk CHC untuk pengukuran tanda batasnya. Nah, di CHC Geomatics Office ini, apabila pengukuran itu sudah sesuai hasilnya, itu ditunjukkan dengan namanya chi-square value atau chi-square test. Nanti ada tulisan yang saya kotakin merah itu pas. Kalau pas artinya itu udah sesuai syarat. Kalau kalau nggak pas itu saya lupa bunyinya, tapi nanti dia ditunjukkan oleh tulisan merah, nggak lolos tes artinya dalam bahasa Inggris. Nah, kalau udah pas, kita bisa ke tahap selanjutnya mengukur besaran hasil ketelitiannya si GPS statik. Hasil kita ngukur tuh berapa caranya. Nanti itu kan di report atau di laporan post processing-nya di bawahnya ini, di bawahnya adjustment statik ini, nanti ada di bawah-bawahnya ada hasil koordinatnya. Nah, dari standar deviasi YZ ini kita bisa hitung berapa nilai dari standar deviasi secara keseluruhan. Nah, kalau dia memenuhi syarat, artinya standar deviasi nilai X, Y, Z harus kurang dari standar deviasi pengukuran secara keseluruhan. Nah, ini nggak perlu dipusingin, sebenarnya gampang, cuma simbolnya aja yang bikin pusing. Sebenarnya prinsipnya gampang, tinggal masukin misalkan 2,576 kita masukin ke ketelitian alatnya, kan 3 mili ya, 2,576 dikali 2 dikali 3 kuadrat ditambah kemudian ketelitian alatnya 3 mili juga, terus dikali jarak baseline, artinya jarak BM ke suatu titik berapa, dikuadratin, terus di akar. Gampang kok sebenarnya, cuma simbolnya aja bikin pusing. Nah, mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan. Karena kemarin saya diminta untuk lebih ke quality control GPS. Jadi mungkin kalau ada yang ditanyakan, bisa ditanyakan teman-teman. Baik, terima kasih Ibu Rizka Aprilia ST. Sekali lagi berikan aplaus kepada Ibu Rizka Aprilia. Baik, selanjutnya kita lakukan sesi tanya jawab. Silakan jika ada yang ingin bertanya bisa angkat tangan. Ada yang ingin bertanya? Silakan. Dari kelas 10 boleh, dari kelas 11 boleh. Silakan yang ingin bertanya bisa angkat tangan. Ada? Sudah jelas berarti yang dijelaskan Ibu Rizka ya. Silakan jika ingin bertanya, kita beri kesempatan 3 orang penanya untuk bertanya. Ayo. Ini malu-malu Bu anak-anaknya. Gak apa-apa, sebenarnya Bu. belum paham ya, tapi malu-malu. Iya, sebenarnya belum paham karena harap dimaklumi ya Ibu Rizka. Ya, mohon maaf karena saya kira kelas 3 yang ini, nggak apa-apa.
Pelan-pelan aja, nggak harus soal teknis, nggak apa-apa adik-adik. Kayak pengen tahu gimana sih di survei nanti, di survei tambang, terutama yang cewek nanti ngapain aja sih, itu boleh tanya yang di luar teknis, nggak apa-apa. Ya, silakan boleh bertanya di luar dari materi yang disampaikan beliau. Mungkin ada yang di sini pengen, Bu, saya pengen banget sih kerja di tambang, apa sih yang harus kita persiapkan gitu. Ada yang pengen bertanya seperti itu atau seperti apa terkait pertambangan atau terkait seputar dunia pertambangan itu seperti apa? Karena kalian kan belum pernah nih masuk ke dunia pertambangan. Yang kepo-kepo tentang dunia pertambangan silakan. Silakan, ada yang ingin bertanya? Boleh, silakan. Sebutkan nama dan kelas ya. Saya Maska Leona Malia Siva dari 11 Geomatika, absen 22, mau bertanya di bagian pengolahan dan penyajian data itu kan ada convert data ke RINEX. Itu maksudnya apa ya, Bu? Oh iya, Kasih. Terima kasih. Siapa tadi namanya? Maska, Ibu. Dari Maska. kelas 11 Teknik Geomatika. Oke, Maska. Kemudian yang lain? Yang lain dipersilakan. Ada lagi? Oke, boleh. Silakan. Permisi Bu, izin bertanya. Saya Nurul Hidayah dari kelas 11 Teknik Geomatika. Di sini saya ingin menanyakan pengolahan baselin itu yang seperti apa ya Bu? Terima kasih. Nurul ya. Baik, yang kedua tadi dari Nurul dari 11 Geomatika. Ada lagi yang ingin bertanya? Yang kelas 10 mungkin? Ada? Atau dari kelas 11? Ada? Oke, silakan. Bu, saya bertanya Filda Nabila dari kelas 11 Geomatika. Mungkin ini sedikit di luar dari materi hari ini, tapi seperti saya belum tahu banyak tentang tambang, cuman ada beberapa kayak dampak negatif yang saya tahu tentang pertambangan, kayak misalnya erosi atau kayak struktur tanahnya yang jadi labil atau kayak berkurangnya tempat untuk satwa-satwa flora dan fauna. Nah, apa sih yang Ibu lakuin buat mencegah dampak negatif itu buat terjadi? Mohon ya Bu diberi jawabannya. Makasih. Baik, terima kasih. Jadi siapa namanya? Ibu Rizka sudah ada 3 penanya. Mohon untuk diberikan jawabannya. Silakan Ibu. Oke, terima kasih. Tadi untuk pertanyaan pertama, Maska ya, terkait dengan convert data RINEX. Jadi RINEX itu adalah format umum untuk pengukuran GPS. Seperti kalau misalkan teman-teman familiar dengan TS, itu kan setiap alat itu punya format sendiri-sendiri ya. Misalkan Topcon kalau nggak salah TPS, kemudian Leica juga punya format sendiri. Nah, untuk mengkonvert itu jadi format umum, biasanya kita kan convertnya ke CSV atau TXT. Nah, kalau untuk GPS ini, RINEX itu ibaratkan CSV atau TXT itu. Jadi format umum. Jadi setiap GPS itu kan punya masing-masing format sesuai merek. Misalkan untuk CHC, merek CHC yang sering saya gunakan itu formatnya namanya HCN. Kemudian untuk Trimble itu T0 biasanya formatnya T0 atau T1 kalau nggak salah. Nah, biasanya kadang kita kan menggunakan software yang tidak sesuai dengan merek alatnya. Jadi software itu nggak harus sesuai dengan merek alatnya, tapi kalau bisa sesuai, karena setiap software itu kan udah disesuaikan dengan merek alat masing-masing. Tapi kadang di lapangan tuh kondisinya nggak seideal itu. Kadang misalkan kita ketinggalan nih si dongle atau dongle itu kayak misalkan flash disk yang dicolokkan itu sebagai lisensi. Kadang kita ketinggalan lisensi, akhirnya kita pakai software yang ada gitu. Misalkan kita pakainya software si Topcon, software pengolahan GPS punya Topcon. Tapi Topcon ini nggak mungkin bisa manggil formatnya si CHC sendiri. Nah, si CHC itu harus dikonvert ke format umum, namanya format RINEX, baru bisa si software Topcon ini baru bisa ngolah si data dari CHC setelah dikonvert RINEX. Jadi kayak
format secara umum gitu yang buat data GPS. Tuh, apakah bisa menjawab dari pertanyaannya, Mas Kak? Sudah jelas, Bu. Terima kasih. Oke, terima kasih. Nanti kalau kurang jelas, nggak apa-apa nanya, nggak usah malu-malu ya. Kita belajar bareng gitu, sharing bareng. Saya juga masih terus belajar sampai saat ini. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya, Nurul, untuk pengolahan baseline ya. Jadi baseline itu adalah garis antara suatu titik ke titik lainnya. Jadi titik tempat berdiri GPS itu, misalkan GPS berdiri di titik A, kemudian satunya berdiri di titik B. Jaraknya misalkan 2 kilo nih. Berarti kan dia kalau misalkan diolah itu akan membentuk suatu garis. Jadi kalau kita download datanya, kita masukin ke software, nanti di software nanti akan muncul suatu garis nih antara titik A dan titik B. Nah, garis itu namanya garis baseline. Nanti berarti baseline-nya itu ketahuan nih jaraknya 2 kilo antara titik A dan titik B. Sebenarnya itu sih baseline itu, kurang lebih seperti itu. Nah, untuk kenapa harus dilakukan perataan baseline? Karena yang tadi itu kan yang saya sebutkan bahwa setiap GPS itu kan dia kadang nggak berdiri di kondisi ideal. Sebenarnya idealnya GPS itu kan nggak boleh ada halangan nih, nggak boleh ada pohon di sekitarnya, nggak boleh ada rumah di sekitarnya, karena nantinya satelit itu mantul dulu tuh ke pohon, baru ke si GPS itu. Nah, makanya nanti ada beberapa data sinyal yang terputus. Biasanya kalau nanti teman-teman coba olah, nanti bisa mungkin coba olah, lihat di YouTube banyak tutorialnya sekarang, atau mungkin nanti tanya ke Bapak Ibu caranya, Bapak Ibu guru nanti. Jadi nanti kelihatan tuh sinyal-sinyal GPS. Ada yang sinyalnya keputus, itu biasanya kehalangan pohon, atau mungkin sinyalnya itu mantul dulu. Nah, karena setiap sinyal itu, setiap berdiri titik GPS itu sinyalnya kadang nggak ideal, makanya kita harus dilakukan perataan baseline itu menggunakan suatu metode statik, hitung-hitungan lah intinya, tapi hitung-hitungannya itu udah ada di software. Jadi software itu udah ngitung sendiri lah, udah diprogram sendiri, sehingga bisa ketahuan nih perataan baseline-nya atau baseline yang hasil dari menghilangkan sinyal-sinyal yang jelek ini, akhirnya nanti ketemu koordinat itu berapa. Mungkin analoginya atau perbandingannya itu kayak ngukur si bodit ya, metode bodit. Itu kan bodit itu nanti kan di ketelitian sudut berapa, akhirnya ketelitian sudut itu nanti dibagi untuk koreksi ke masing-masing dari garis X dan garis Y kan, si absis dan ordinat. Prinsipnya seperti itu sebenarnya. Berapa ketelitiannya, kemudian dibagi ke masing-masing dari garis atau ke masing-masing dari titik, seperti itu. Akhirnya nanti ketahuanlah koordinat yang teliti berapa. Kurang lebih seperti itu. Nurul, ada yang ingin ditanyakan? Terima kasih atas penjelasannya. Kalau misal untuk ketelitian tambangnya itu, kan kalau di pertambangan kayak ada minyak, batu bara, dan lain sebagainya. Nah, itu untuk ketelitiannya dibagi rata-rata di dalam baudit itu gimana ya, Bu? Terima kasih. Oke. Nah, untuk kalau tergantung dari, kalau baudit itu kan biasanya untuk metode poligon dengan TS ya. Kalau baudit itu nanti yang tadi seperti saya sebutkan bahwa sebelum pekerjaan berlangsung, kalian harus baca dulu nih ketentuan dari suatu proyek itu. Biasanya ada dokumen namanya petunjuk teknis, atau dokumen mungkin ada tertuang di surat perjanjian kerjasama, atau namanya term of reference dokumennya. Nanti kalian baca dulu nih sebelum mengukur. Mereka perjanjiannya untuk kita bekerja itu di ketelitian berapa, misalkan di poligonnya, misalkan ketelitian dari sudutnya 1:5
ketelitian dari jaraknya misalkan 1:10.000, ketelitian sudutnya tidak kurang dari berapa detik atau berapa menit, itu sebenarnya tergantung dari perjanjian antara perusahaan dan kita yang akan mengerjakan. Nah, tapi kalau untuk di pertambangan sendiri, sebenarnya pertambangan itu suatu bidang yang tidak membutuhkan terlalu presisi banget kayak konstruksi. Mungkin kalau saya bandingkan antara pertambangan konstruksi itu, pertambangan itu lebih mudah lah secara teknis sebenarnya. Kalau konstruksi itu kan benar-benar harus di fraksi mili atau senti, terutama proyek-proyek bendungan yang saya kerjakan itu, kalau misalkan udah ternyata kita cek quality control di lapangan, kita tembak, ternyata jaraknya itu, ternyata ketelitiannya 1 cm, itu biasanya kita harus ngulang lagi dari awal poligonnya harus diteliti lagi. Sedangkan untuk tambang itu sebenarnya nggak terlalu ini, tapi untuk BM itu harus harapannya itu biasanya dalam fraksi mili ketelitiannya. Nanti di GPS itu nanti ada ketelitian mana ya, kalau saya bisa nggak tampil. Pokoknya di setelah ini, setelah kotak ini, itu di bawahnya nanti ada keterangan koordinat X, Y, Z, hasil perataan, artinya koordinat yang fix berapa, nanti di sebelah kanan koordinat X, Y, Z, nanti ada namanya ketelitian, misalkan namanya error X, itu ketelitian X-nya itu berapa, biasanya 0,05 gitu kan, misalkan, berarti berapa, nanti X, Y, Z-nya nanti akan muncul berapa ketelitiannya. Nah, nanti kalau misalkan ketelitiannya itu tidak sesuai dengan perjanjian atau TOR atau ketentuan yang ditetapkan di pertama, biasanya kita harus mengulang lagi. Gitu. Nah, kalau untuk stake out sendiri, stake out di tanda batas di WIOP ini, di SDM itu, peraturan SDM ditentukan bahwa ketelitiannya harus 30 cm. Jadi kita stake out si titik tanda batas IUP itu harus kurang dari 30 cm. Jadi kalau misalkan lebih dari 30 cm, kita ngukurnya, ya kita harus ulang lagi itu stake out-nya. Gitu. Ini itu aja, Nurul. Ada yang ingin ditanyakan lagi? Sudah cukup. Terima kasih, Bu, untuk penjelasannya. Iya, sama-sama. Kemudian untuk Pilda ya tadi ya, terkait erosi atau struktur. Oke, tadi keren banget sih ini Pilda, berarti kayaknya pecinta lingkungan nih kayaknya. Nanti bisa diskusi sama saya. Sebenarnya saya juga aktif, meskipun saya bekerja di energi fosil ya, yang mendukung energi fosil, tapi justru saya aktif di komunitas atau forum-forum terkait dengan energi bersih. Nah, sebenarnya itu juga salah satu yang membuat saya agak kadang, loh kok kamu kan kerja di tambang, kok malah ngomongin di forum tentang energi bersih, padahal kamu yang melakukan sendiri, kamu yang merusak sendiri gitu kan. Tapi sebenarnya kalau di pertambangan di Indonesia itu sebenarnya udah ada peraturan untuk mengatur bahwa setelah kegiatan pasca tambang itu suatu lokasi pertambangan itu harus dilakukan semacam saya lupa namanya, tapi intinya misalkan galian-galian tambang itu harus dirawat, kemudian tanah-tanahnya harus dikembalikan ke kondisi semula, harapannya ke kondisi semula, tapi nggak mungkin bisa katanya, kata orang environment atau kata orang lingkungan, kemudian harus ditanam pohon-pohon kembali, tapi kenyataannya di Indonesia tidak seperti itu. Kadang kalau perusahaan tambang udah selesai nambang, ya udah ditinggalin gitu. Kebanyakan seperti itu. Makanya mulai saya lupa tahun berapa, entah 2020 atau 2021, perusahaan tambang itu dibebankan suatu biaya untuk melakukan penghijauan kembali. Jadi untuk menghindari perusahaan-perusahaan itu langsung pergi gitu setelah pertambangan. Jadi biaya itu akan dipegang SDM, yang akhirnya nanti kalau misalkan perusahaan itu nggak bisa memenuhi kewajibannya, akan dilempar ke konsultan, biasanya ke konsultan lain untuk bisa melakukan penghijauan kembali. Nah, tapi untuk akhir-akhir ini sebenarnya kita udah shifting ke energi atau beralih ke energi bersih. Jadi sebenarnya teman-teman juga harus
nggak harus juga sih, kalau bisa mengikuti isu-isu energi baru dan terbarukan, sehingga nanti kalau misalkan PLTA atau tenaga listrik, tenaga surya buka, itu kalian udah bisa menawarkan gitu jasa teman-teman, oh saya bisa nih Pak ngukur lokasi Bapak gitu kan, atau enggak bahkan nanti teman-teman benar-benar jadi ahli pemetaan yang khusus di energi gitu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, Hilda. Oke, Bu, makasih. Cuman untuk penghijauan kembalinya itu tuh biasanya tuh durasinya tuh kayak berapa ya, Bu, biar bisa balik lagi berapa lama? Karena kan itu kayak sumber daya alam yang dieksploitasi itu kayaknya banyak banget kan, Bu. Dan kalau misalnya saya pernah dengar ada kayak pertambangan liar ya, Bu. Nah, itu tuh biasanya kalau kayak gitu tuh sanksi yang didapetin tuh apa aja sih, Bu? Kayak buat oknum-oknum yang nambang liar gitu. Makasih, Bu. Ya, sama-sama. Oke, sebenarnya saya tidak punya kapasitas terkait itu karena ini biasanya kerjaan dari orang-orang lingkungan. Tapi karena kami juga di Sampulu juga mengurusi namanya RPT dan RKAB, yaitu dokumen-dokumen terkait pertambangan. Jadi saya cuma kayak sering-sering dengar dari meeting dan diskusi-diskusi sama teman-teman saya di teknik lingkungan terkait tambang-tambang liar. Itu sebenarnya pemerintah sendiri sangat memerangi tambang-tambang liar. Tapi kadang ada yang namanya oknum-oknum atau mafia-mafia, mungkin teman-teman kalau tahu, yang jadi di suatu lokasi, ya ini masih jadi PR kita sebagai bangsa Indonesia ya, oknum mafia, korupsi, dan lain sebagainya itu udah sulit sekali dihilangkan. Jadi misalkan ada tambang liar nih, biasanya ini fair-fairan aja di suatu lokasi yang pernah saya dan teman-teman saya tangani, ada tambang liar, tapi aparat di suatu lokasi itu menyembunyikan nih tambang liar karena dia juga memperoleh bagian dari tambang liar itu. Jadi dia menyembunyikan dari pemerintah daerah sebenarnya. Tapi dari pemerintah daerah ini sebenarnya ada sanksi khusus terkait orang-orang. Ya sanksinya adalah penjara pasti. Tapi saya kurang tahu berapa lama untuk tahun dia di penjara atau berapa lebih tepatnya denda yang harus dikenakan kepada tersangka si penambang liar tersebut. Karena sebenarnya penambang liar itu rata-rata orang-orang yang warga-warga lokal yang tidak menggantungkan pencaharian mereka dari tambang ilegal itu sebenarnya. Jadi kadang pemerintah daerah pun mau mengenakan sanksi, dia harus ketemu nih sebenarnya orang di balik tambang liar itu pasti ada, nggak cuma warga-warga. Pengepulnya ini siapa? Biasanya yang ditarget sama pemerintah itu yang dicari pengepulnya ini. Cuma ya itu karena kembali lagi bahwa uang berbicara, kadang ada oknum yang sulit ditembus, ya akhirnya sulit juga untuk liar ini. Nah tadi apalagi ya, mohon maaf yang selanjutnya tadi. Baik, Bu, terima kasih. Oh, sudah. Oke, terima kasih. Nanti kalau misalkan masih ada pertanyaan lagi, belum puas, boleh diskusi ke Instagram saya atau email saya. Baik, terima kasih Bu Rizka. Yang lain ada lagi yang ingin bertanya? Ada? Ada? Ada nggak? Oke, kalau nggak ada, kami ucapkan sekali lagi terima kasih kepada Ibu Rizka Aprilia. Tolong sekali lagi diberi aplaus kepada Ibu Rizka Aprilia. Terima kasih Ibu atas materinya pada pagi hari ini yang tentunya sangat bermanfaat bagi kami, terutama bagi anak-anak kami yang tentunya belum sama sekali mengetahui apa sih dunia pertambangan itu seperti apa. Nah, itu sangat menarik sekali ini materinya Ibu. Dan mungkin sebenarnya anak-anak masih pengen bertanya nih Bu, masih pengen berdiskusi lagi, tetapi karena mungkin waktu dan anak-anaknya juga malu ya, mungkin kalau
secara umum seperti ini, Ibu. Mungkin nanti bisa anak-anak jika ada yang ingin bertanya bisa melalui WA ke Ibu Rizka. Begitu, Ibu. Ya, boleh. Baik, jika tidak ada lagi pertanyaan, kita menuju ke acara yang terakhir, yaitu penutup. Marilah kita tutup acara pada pagi hari ini dengan harapannya acara yang berlangsung pada pagi hari ini yang tujuannya tentunya untuk meningkatkan kompetensi peserta didik dalam bidang survei dan pemetaan serta mempersiapkan peserta didik untuk menjadi surveyor di era digital ini. Harapannya di next-nya bisa berjalan dengan lancar lagi. Mohon untuk semuanya sikap sempurna sebelum kita akhiri acara pada pagi hari ini. Ayo tolong ya. Dengan sikap sempurna dan memohon ridha Allah Subhanahu wa taala, silakan untuk berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dipersilakan. Cukup. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya selaku pembawa acara pada pagi hari ini mengucapkan terima kasih sekali lagi kepada Ibu Rizka Aprilia atas waktunya, atas kesempatannya untuk memberikan pembelajaran kepada kami semua. Semoga menjadi amal dari Ibu Rizka. Sekali lagi tolong diberi aplaus kepada Ibu Rizka Aprilia. Terima kasih Ibu. Ya. Terima kasih Kemudian banyak untuk anak-anak dimohon untuk mengumpulkan resumnya kepada masing-masing ketua kelas sebelum meninggalkan ruangan ini. Kemudian terakhir sampahnya tolong dikondisikan. Sampah